wah ini Munir hidup lagi, wah ini Munir lagi. Iya ini mah Munir tadi baru landing lagi gitu kayak dari Belanda. Di rumah 2000 lah. Anjing 1000-2000. Di mana naruhnya itu teh? Naruhnya teh biasanya ada di kardus, ada di bawah kursi, ada di bawah vis. Maksudnya punk rock teh ya istilahnya setelannya, bukan setelannya tapi si lagunya teh seadanya gitu. Dan Semangatnya lebih semangat berkarya. semangatnya semangat berkarya gitu meskipun vokalnya falas gitu. Tingkah mana gitu kayak gue teh mainin lagu Indo, orang ketawa. Sing serikeun. Sesirkeun. Itu lagu naon gitu ya. Padahal seorang muda itu visioner ya. Sekarang baru- Visioner. Halo rekan jurnal, selamat datang di Studio Journals. Tentu saja ini merupakan episode istimewa karena hostnya jarang-jarang ada saya. Siapa lagi kalau bukan Hengki Subagjo atau lebih dikenal dengan nama Mano ya. Dan tamu kami hari ini juga sangat spesial karena jadwalnya sangat padat sekali. Perlu 1 tahun untuk mendapatkan jadwal pada hari ini karena WhatsApp dibalas sebulan sekali. Dan kita lagi berada di Pils kali ini. Jadi kita bakal ngobrol sama orang di balik Pils dan beberapa rilisan Mutakhir yang telah dirilis oleh Pils Records. Siapa lagi kalau bukan Munir. Halo. Munirang berarti ya. Munirang tuh ceritanya antara gabungan Sunda dan Jawa. Munnya apa? Mun bahasa Kalau. Sunda, kalau Irang bahasa Sunda Hitam. Hitam. Oh, kalau hitam. Kalau hitam gimana? Iya, Hari Septriandri ya hari. Nama asli saya Hari Septiandri, guys. Sejak kapan dipanggil Munirang teh berarti? Sejak SMP. Ceritanya kayak dulu zaman SMP teh awal pertama masuk. Nah, jadi ada wali kelas gitu ngasih tugas istilahnya PPKN. Waktu itu lagi Munir teh lagi gencar. Oh ya, Lagi Munir gencar. aktivis berarti. Nah seminggu kemudian, nah saya teh nggak datang telat, nggak ngerjain tugas. Nah pas masuk, coba siapa yang belum ngerjain? Ya maksudnya kayak telat datang, terus nanyain si gurunya. Mana kamu tugasnya? Aduh belum. Aduh ini gimana anak satu ini? Siapa nama kamu? Hari? Enggak, udah nama kamu Munir aja. Mulai dari sekarang disebutnya Munir. Jadi semua kelas disebutnya Munir. Dan sampai SMA orang taunya saya tuh taunya gue teh Munir. Gitu. Meskipun saya namanya Hari, waduk. Tahu karena Munir weng cenah. Berarti itu bukan dari setelah nama panggungnya jadi Munir. Bukan. Nama panggung ya kenapa enggak pakai itu. Munir, ya, benar. Dan setelah itu teh kayak di flyer di tempat yang lain, wah, ini Munir hidup lagi. Wah, ini Munir lagi. Iya, ini mah Munir tadi baru landing lagi gitu kayak dari Belanda. Berarti tertarik sama musik, pertama tertariknya momen apa sih yang bikin seorang Munir tertarik sama musik gitu? Sebenarnya dari mulai kecil ya, jadi kayak umur 7 lah, kayak om saya ngasih piringan hitam, terus ada player. Waktu kecil teh penasaran aja gitu kayak, ini kenapa sih si Jarum teh bisa ngeluarin suara gitu? Suara, biasanya kan Jarum buat nyuntik ya. Kayak, nyuntik apa tuh? hah? Nyuntik obat. Nyuntik obat. Ya, maksudnya kayak Jarum. Wah, ini keren pisan gitu. Teknologi yang paling mutakhir lah dalam pikiran buatnya gitu. Terus kayak jadinya terinspirasi lah dari situ. Terus belum kepikiran bikin musik. Dari SDT nggak ada apa kayak latihan main keyboard, main piano, main gitar, main apa gitu ya. Nah, setelah itu nah mulai SMA ngeband, Britpopan gitulah. Apa lagu pertama yang dibawain dulu, inget? Block Party. Block Party, terus tapi kayak mulai SMA udah mulai ngumpulin piringan hitam karena emang istilahnya suka dari dulu kan. Cuman nggak terlalu banyak. Dulu masih murah-murah.
paling 10.000 gitu, 20.000. Dan mulai lulus SMA kayak mau ngelanjutin kuliah tapi males gitu ya, terus akhirnya ya kenapa nggak mulai bikin lagu dari cita-cita awal, mulai dari kecil, Produksi musik berarti ya. Penasaran pengen nyoba si lagu gue teh di Piringan Hitam, terus masuk Jarum. Berarti Piringan Hitam koleksi udah berapa lama? Dari SMP. Dari SMP? SMP. Nah duitnya dari mana berarti? Uang jajan? Uang jajan. Jadi dulu rada kayak gimana ya? Kayak bener-bener ngumpulin uang jadi bawa bekal kayak gitu. Culun lah gitu. Dulu teh SMP, SMA mulai rada bangun gitu, kayak mulai nakal, ngerokok. Nah di situ agak susah gitu ngumpulin plat. Oh, berarti dari SMP guys, ngumpulin platnya kita baru kuliah. Kalau nggak dapat duit ya, tapi sampai sekarang udah ada berapa? Ada jumlah Piringan Hitam di rumah? 1.000-2.000 lah. Anjing, 1.000-2.000? Di mana naruhnya itu teh? Naruhnya teh biasanya ada di kardus, ada di bawah kursi, ada di bawah PC. Belum terkoordinasi lah, maksudnya pengen, cuman ya waktu namanya. Di beberapa di sini juga ada 1.000-2.000 itu teh. 1.000-2.000. Pernah ada yang nawar nggak? Misalnya harga si Piringan Hitamnya cuma 20.000. Pernah ada yang nawar paling tinggi berapa gitu? Kebetulan waktu dulu nggak ada, tapi kayak seiringnya zaman tahun 2010-an orang-orang udah mulai kayak ngumpulin piringan hitam. Jadi kayak ada yang mulai nawar-nawar, dulu harganya nggak segitu sih. Dulu belinya segitu, tapi sekarang udah gede banget gitu, kayak 1000%-nya lah dari. Berarti berapa itu teh? Dulu ada yang nawar. Jadi gini ya. Sebut aja nominalnya. Jadi ceritanya gini, gue teh emang suka dari jadi pertama plat yang gue dapetnya lagu-lagu funky music gitu. Nah dari situ ngumpulin entah itu teh dari negara mana, dari Indo atau nggak dari luar negeri. Nah kebetulan saya teh dapet yang lagu-lagu Indo, terus ada yang lagu Filipina gitu, Filipino gitu, Asia lah gitu istilahnya. Nah mulai ngumpulin, mulai listing aja gitu, dan jualannya online, dan itu tuh platformnya namanya di Discog.com gitu ya. Nah dulu teh gue tuh cuma beli 10.000 dan lagunya bagus, terus dijual lagi 2 juta. Nambah nolnya 2 berarti 3 ya? Wah itu mah nggak bisa jadi bisnisnya emang si Piringan Hitam tuh investasi aja gitu. Dan dari situ mulai teman-teman nyebut saya bukan Munir lagi, tapi Kadal gitu. Mulai tidinya kayak sebut, aduh si Munir mah jualan platnya mahal gitu. Jadi ya udah jadi darah daging aja sih gitu. Tapi kan yang gitu mah emang nggak ada harganya kan sebenarnya? Ya dulu. Bukannya nggak ada harga, maksudnya priceless ya, gimana yang jualnya kan? Gimana yang jualnya kan? gitu. Jadi ya istilahnya mah di mana kelangkaan aja. Jadi kalau di istilahnya mah market global teh ya, Piringan Hitam teh disebutnya emas yang berwarna hitam. Cik, kayak kenal sih sebutannya juga. Terus kayak juga kayak ya jadi si Piringan Hitam itu sebuah harta yang emang nggak bisa dilihat aja sih sebenarnya. Dan itu teh emang harus punya pengetahuan yang lebih dalam aja gitu. Jadi kayak emang misalkan kayak kita jual plat tapi pengetahuan musik kita nggak tahu. Misalnya tukang dagang, saya nggak jual unggul, jual aja gitu. Tapi ketika pengetahuan si yang jualnya tahu, harganya pasti beda. Gitu. Ya itu terjadi di thrift floating berarti. Ya thrift floating. Jadi ya guys kalau pengen cari plat, jangan cari aja yang kayak orangnya nggak tahu jual. Gitu aja dari situ. Kadalnya benar kadal betul. Kadal aja gitu. Dan Munir juga punya project atau moniker gitu, Midnight Runner ya. Itu gimana Midnight Runner pertamanya? Jadi sebenarnya bermula waktu SMA. Jadi gue teh dulu gabung sama komunitas namanya Open Labs. Open Labs teh di Common Room dulu tahun 2008, tahun 2009. Dulu tuh yang ngajakin anak-anak botol smoker. Jadi
dulu teh adalah tongkrongan di kolam namanya apa PVJ. Kemudian ya tau lah gitu kayak nongkrong dan mulai tertarik gitu kayak dengan si musik teh gitu. Nah ketika itu yaudah datang aja ke tempat ini sini namanya Common Room dan di situ teh ada komunitas namanya Open Labs. Nah ketika nongkrong di situ masih pakai baju SMA pulang sekolah. Yang lain teh udah karolot gitu nya, meureun geus kuliah, ada yang kerja juga. Ayeuna naon-naon cenah budak SMA ke dieu gitu. Nih terus kayak ya emang awalnya emang apa muka tebal aja sih gitu kayak pengen tahu aja terus ya akhirnya dari situ mulai diajarin lah gitu, mulai nanya-nanya gitu. Gini gimana dan ketemu si Yordan. Si Yordan berarti nongkrong di PPJ juga dia teh? Iya dulu Yordan dari ini apa? Dari brand namanya Shima. Promosi dikit. Ya itulah terus terus kayak ngajakin juga bikin musik. Nah, si Yordan juga ibunya ngoleksi plat. Nah, ketika itu kita sih minta yang sendiri teh base-nya emang sample aja gitu. Sampling bisa satu-satuin berarti. Ya, sampling dari si piringan hitam didigitalin, pakai software lagi. Ya, istilahnya Ableton lah, udah umum lah sekarang gitu ya. Nah, kita pengen sesuatu yang beda. Jadinya kan kita samplingnya lagu-lagu tahun 80-an. Yeah. Terus dari plat kita ada tekniknya lah kayak teknis pisan lah gitu. Riweuh gitu ya. Makanya dari sampling gitu terus ya dari situ kita olah aja gitu dan jadi si Midnight Runners sendiri. Kenapa Midnight Runners sih namanya? Apakah satunya Midnight, satu lagi tukang lari gitu? Lebih aina ya. Jadi sebenarnya Midnight Runners teh emang di pikiran kita teh gimana ya kayak kita teh bandit aja gitu. Bandit dalam hal nyampling lagu orang tanpa izin terus dibikin lagu lagi gitu. Ya kepikirannya si Midnight Runners teh itu gitu. Jadi kalau Midnight Runners kan istilahnya mah maling tapi malam-malam gitu. Jadi ya udah aja gitu. Jadi ini teh bagus gitu buat namanya. Dari sekian banyak musik, kenapa memilih musik yang seperti itu disco funk 80-an? Gimana ya? Aku teh orangnya groovy jadi nggak tahu ya kayak bawaannya teh pengen kayak goyang gitu ya. Jadi kayak lagunya teh kan si funky ini teh emang kayak kayak jadi ada grup lah misalnya kan kalau ada grup band funk gitu tuh setiap pemain bass, setiap main gitar, main drumnya itu kayak saling nembalan lah. Maksudnya saling manggil gitu ketika main bass, gitar. Tapi nggak kayak terusan gitu. Jadi kayak semua di band itu tuh punya karakter masing-masing dan punya istilahnya mah feel-nya tuh kayak nggak harus main terus-terusan gitu kayak bisa nyantai dikit gitu dan itu teh kebawa ke feel si Bandung sendiri yang kayak ya gue teh tinggal di Bandung terus istilahnya mah santai gitu ya kayak jadi bawaannya teh enak gitu dan itu tuh yang kita pilih itu terus ya balik lagi dulu dapat piringan hitam lagu kebanyakan yang itu 80-an ya. Funk ya boogie funk namanya lah gitu kayak roots Amerika. Sekarang si Midnight Runners masih berdua atau sendiri? Sekarang Midnight Runners sendiri kadang biasanya nyari personal adisional aja sih. Cuman karena udah ribu pisan udah by the way si Midnight Runners teh udah 12 tahun 13 tahun lah gitu ya. Dan akhirnya kita berubah posisi jadi balik lagi ke nyampling lagu lama tapi diolah jadi yang baru gitu. Jadi kayak istilah nama bahasa kerennya mah nama kayak sustainability lah gitu. kayak lagu-lagu itu naon sih lagu kayak gitu lagu-lagu yang maksudnya banyak vokalnya dan kita tuh nggak suka lagu itu dan kita olah menjadi sesuatu yang baru. Maksudnya kan itu juga recycle ya. Jadi sesuatu yang baru dibawain lagi dan ya orang juga maksudnya pendengar juga kayak
gue teh tahu lagu ini tapi nah beda gitu. Nah itu tuh jadi sekarang si Bintang fokusnya ke situ. Dan dulunya teh karena identitasnya ya sebagai orang Indonesia, jadi dulu pas SMP beli plat Indonesia juga, terus ternyata Indonesia teh udah punk rock duluan. Kenapa punk rock? Jadi kayak si lagu disco zaman dulu teh pakai alat seadanya, mixing seadanya, nyanyi seadanya. Tapi output sebenarnya ada yang bagus, ada yang jelek. Cuman maksudnya outputnya tuh ketika hasil mixingnya jelek, jadi jadi rata-rata yang orang beli itu ya jadi kualitasnya teh ya gitu-gitu aja gitu, dan malah bahkan sampai ya tahun 90-an tuh dilarang buat musik Indonesia karena mungkin suaranya juga jelek gitu. 90 atau 70-an seperti 90 berarti. Jadi banyak yang mulai kayak DIY disco pakai alat tahun 90-an yang pakai alat 60-an yang ada di studio gitu ya, seayana gitu. Tapi kayak semangat bikin lagu gitu ya. Jadi zaman dulu tuh lebih independen pisan lah gitu, kayak bikin lagu tapi kayak si soundnya teh jelek gitu, mendem lah gitu, kayak denger lagu punk rock ya gitu, kayak seadanya di studio, gitu. Kayak latihan biasa direkam gitu. Direkam, tapi maksudnya punk rock teh ya istilahnya setelannya, bukan setelannya, tapi si lagunya teh seadanya gitu. Dan semangatnya lebih semangat berkarya. Semangat berkarya gitu, meskipun vokalnya falas gitu. Tingkah mana gitu, kayak nggak tahu kemana. Terus dan akhirnya pas si ya DJ lokal lah Indo gitu coba mainin di klub ya katanya nggak cocok gitu. Bayangin gitu, jadi pada marah aja sih pada masa itu teh kan. Pada tahun sih gitu. Tapi sekarang ramai lagi kan ya. Nah itu makanya nih gue bahas soalnya kayak dulu tuh, nah si Bintang teh nggak ada identitas sama sekali. Jadi kayak kenapa nggak kita coba recycle lagu Indo, jadi soundnya lebih bagus. Karena dari Open Lab gue sendiri diajarin gitu teh, diajarin gimana suaranya bagus, dan akhirnya ya di recycle aja gitu, dan cuman ngerubah ya buat dicoba di klub aja gitu, dan hasilnya cocik gitu, ima pageh gitu buat di klub. Terus kayak tapi ada pengalaman tahun 2010-2011 main di Maja, gue teh mainin lagu Indo, orang ketawa. Sering-sering itu lagu naon gitu ya. Padahal seorang muda itu visioner ya. Visioner ya. Gue ya nggak tahu lah, dan akhirnya waktu itu teh 2 tahun kemudian tapi tetap bikin dan rilis sendiri gitu. Rilis sendiri di digital, di Bandcamp lah dulu. Masih udah ada Bandcamp namanya, dan akhirnya ya lumayan lah apresiasi orang luar tuh lebih tinggi gitu ya. Dan akhirnya ketemu di Korea waktu itu di mana ya, apa sih yang di mana? Di Dago teh. Lupa lah pokoknya itu. RD. Bukan, ada satu lagi. Dan ketemu Merdi, ketemu Aat, ketemu banyak orang di situ, suara disco. Dan akhirnya ya gua share aja tuh lagu-lagu, dan mereka yang gencar-gencar bikin event kan. Ya gua mah emang bikin aja gitu. Dan akhirnya mereka mulai mainin lagu, editan. Dan ya gitu ya gitu. Jadi akhirnya si teh